Untuk pertemuan kali ini, kita akan mengambil tema hidup dalam kelimpahan kasih, sama seperti tema yang digunakan untuk ibadat Advent pada minggu yang pertama ini. Saya awali dari sini, pengantarnya dulu ya. Ini saya membuat pembedaan yang sederhana, apa yang kita lakukan pada hari ini, pada malam ini adalah sifatnya lebih katekese. Sementara yang di lingkungan, kalau sesuai dengan buku panduan, itu sifatnya lebih dekat ke liturgi, karena ibadat ya. Nah, katekese itu adalah komunikasi antar sesama murid, sesama manusia tentang imannya. Jadi sifatnya itu arahnya adalah horizontal. Sementara kalau liturgi, ibadat atau misa atau doa pribadi, itu adalah komunikasi kita dengan Tuhan yang kalau digambarkan itu arahnya lebih vertikal. Nah, kalau vertikal tentu saja arahnya kepada Tuhan menuntut situasi atau suasana yang berbeda kalau misalnya dibandingkan dengan katekese yang arahnya adalah lebih horizontal, lebih percakapan di antara kita tentang iman kita, tentang karya keselamatan Tuhan. Ini pengantar ringkas ya untuk membedakan apa bedanya malam ini dengan yang di lingkungan. Nah, kalau di lingkungan itu lebih dekat ke liturgi, kalau malam ini lebih dekat ke katekese. Kemudian yang pertama tentu ini adalah masa Advent. Perlu diketahui bahwa Adventus itu berasal adalah bahasa Latin yang artinya adalah kedatangan. Maksudnya kedatangan siapa ini? Tentu saja yang dimaksudkan adalah kedatangan Tuhan. Namun kedatangan ini kalau dalam masa Advent ini berdimensi dua. Itu yang dikenang kedatangan pertama, kelahiran di Bethlehem, dan sekaligus dimensi yang kedua adalah kedatangan kedua pada akhir zaman. Namun di antara yang pertama dan kedua itu, di antara kedatangan pertama dan kedatangan kedua, sebenarnya juga Tuhan tidak pernah meninggalkan umatnya, karena Tuhan sendiri, Tuhan Yesus sendiri sudah berjanji akan menyertai sampai akhir zaman. Nah, kalau masa Advent itu adalah masa penantian kedatangan Tuhan. Jadi berdimensi dua juga. Dimensi yang pertama itu kita merasa-rasakan berpartisipasi dalam penantian panjang yang menunggu kedatangan Tuhan yang pertama dulu. Jadi sejak zaman nabi-nabi itu sudah mulai menantikan kedatangan Sang Mesias, kedatangan Tuhan. Nah, itu di masa Advent ini kita mengenangkan dan berpartisipasi dalam penantian orang-orang zaman dulu itu sampai menunggu kedatangan Tuhan yang kemudian lahir di Bethlehem. Dimensi kedua yang sekaligus juga kita alami, kita hayati dalam masa Advent ini sebenarnya adalah kita sedang membaharui kerinduan kita akan kedatangan Tuhan yang kedua. Jadi ini istilahnya sudah tepat, kerinduan akan kedatangan Tuhan yang kedua. Nah, kalau kerinduan itu maksudnya ya memang menyenangkan kalau nanti berjumpa dengan Tuhan yang akan datang kedua kalinya. Ini sekali lagi saya mengingatkan bahwa di masyarakat kita ini seringkali kedatangan Tuhan yang kedua itu diberi bumbu-bumbu yang mengerikan, kiamat atau bencana atau kehancuran dan macam-macam. Nah, kalau gambarannya seperti itu agak susah istilah kerinduan. Nah, tetapi kalau gambaran kedatangan Tuhan yang kedua itu adalah gambaran kegembiraan, gambaran perjumpaan dengan Tuhan yang akan menyelamatkan kita, di mana kita akan benar-benar sampai pada keselamatan yang definitif, maka benar istilahnya adalah kerinduan. Nah, kerinduan inilah yang kita baharui di masa Advent ini. Nah, ini nanti bisa ditambahkan kalau misalnya di Gereja Katolik, masa Advent ini ya sampai tanggal 24 Desember itu. Nah, itu masih membaharui kerinduan. Nah, nanti datangnya adalah 25 Desember atau 24 malam sebelum tanggal 25 itu Natal. Nah, sebelum tanggal 24 malam itu ya memang
kita, orang Katolik, tidak merayakan Natal karena masih sedang menanti kedatangan Tuhan. Nah, itu agak repot karena lingkungan sekitar kita itu barangkali belum tahu bahwa orang Katolik itu tidak merayakan Natal sebelum tanggal 24. Itu jadi kan gereja-gereja itu kan banyak yang merayakan Natal tanggal 1 Desember, Natalan, tanggal 5 ya Natalan lagi, tanggal 10, 15 Natalan terus, gembira terus. Ya baik-baik saja, tetapi bagi orang Katolik ini adalah masa Advent dan tidak pernah boleh untuk merayakan Natal sebelum saatnya itu tiba. Jadi masa Advent adalah masa penantian, bukan masa Natal. Nah, ini sekedar pengetahuan ringan. Nah, sekarang saya akan masuk ke tema kita. Kutipan bacaan yang diambil untuk ibadat Advent yang pertama ini, minggu pertama ini diambil dari surat Paulus kepada jemaat di Tesalonika. Nah, tentang jemaat di Tesalonika ini dapat disampaikan secara ringkas, sedikit pengantar supaya nanti kita bisa membayangkan itu konteksnya surat Paulus itu yang dibacakan dalam ibadat Advent itu bagaimana sih konteksnya. Paulus menulis surat ini di Korintus pada perjalanan misi yang kedua. Korintus itu tempat kekacauan, itu kota besar, kota pelabuhan. Dan seperti biasanya di pelabuhan itu ada banyak perjumpaan dengan bangsa-bangsa lain. Dan kerap kali itu memang tidak ada ketertiban. Maksudnya ya orang bisa seperti kalau kita sekarang ini di Tanjung Perak atau Tanjung Priok begitu ya di Surabaya, di Jakarta itu ininya suasananya memang terlalu dinamis. Di Korintus itu juga begitu. Jadi tidak damai begitu ya. Nah, suratnya sendiri secara garis besar itu berisi dua hal. Yang pertama, dalam suratnya ini, Paulus mengungkapkan rasa syukur atas jemaat Tesalonika yang imannya itu semakin matang dan bahkan tetap tumbuh walaupun sedang mengalami penindasan. Jadi surat kepada jemaat Tesalonika ini berisi rasa syukur Paulus, ungkapan syukur. Nanti akan kita lihat bagaimana Paulus itu mengungkapkan rasa syukur yang atas jemaat Tesalonika. Nah, kalau kita membaca ungkapan rasa syukur itu, kita bisa membayangkan jemaat Tesalonika itu seperti apa, kok rasa syukurnya diungkapkan dengan cara seperti itu. Kemudian, hal yang kedua yang juga dibahas di surat ini adalah untuk menjawab persoalan yang muncul di antara jemaat Tesalonika, ada diskusi atau ada gosip, ada trending topik mengenai kapan kedatangan Tuhan Yesus. Itu dua hal itu, rasa syukur Paulus dan membahas soal kedatangan Tuhan Yesus. Kedatangan yang kedua ya. Itu. Jadi pada waktu itu jemaat Tesalonika sudah dihebohkan oleh berita-berita atau spekulasi tentang kedatangan Tuhan Yesus. Nah, ini kita mulai melihat bagian yang pertama tadi adalah rasa syukur, ungkapan rasa syukur dari Paulus. Ini seluruhnya diambil dari bagian yang sama, dari kutipan yang digunakan dalam ibadat Advent, yakni surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat Tesalonika. Ini ada angka 1.22, itu berarti bab 1 ayat 2. Ini saya kutipkan ungkapan-ungkapan syukur dari Paulus ini. Kami selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu semua dan menyebut kamu dalam doa kami. Selalu mengucap syukur. Sebab kami selalu mengingat pekerjaan imanmu, usaha kasihmu, dan ketekunan pengharapanmu kepada Tuhan kita Yesus Kristus di hadapan Allah dan Bapa kita. Jadi ini sudah syukur. Jadi
jemaat di Tesalonika ini ternyata bagi Paulus itu mengerjakan imannya itu dengan sungguh-sungguh, mengembangkan kasihnya juga dengan beneran, dan ketekunan dalam berharap akan pertolongan dari Tuhan itu tidak ada putusnya. Maka Paulus mengucap syukur atas itu semua. Kemudian dilanjutkan ayat 6. Dan kamu telah menjadi penurut kami dan penurut Tuhan. Jadi meskipun Paulus ini mempunyai lawan-lawan, tetapi jemaat Tesalonika ini berani untuk mengikuti kata-kata atau wejangan dari Paulus. Itu maksudnya kamu telah menjadi penurut kami dan penurut Tuhan. Dalam penindasan yang berat, kamu telah menerima firman itu dengan sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus, sehingga kamu telah menjadi teladan untuk semua orang yang percaya di wilayah Makedonia dan Akhaya. Jadi jemaat Tesalonika ini dipuji oleh Paulus sebagai teladan untuk semua orang yang percaya di wilayah sekitar Tesalonika sana, di Makedonia dan Akhaya. Jadi memang jemaat Tesalonika ini menjadi teladan, menjadi acuan bagi jemaat di sekitarnya. Jadi pantas ini Rasul Paulus mengucapkan syukur yang besar atas karunia yang nampak dalam jemaat Tesalonika ini. Saya lanjutkan, bab 2 ayat 19. Nah ini lebih lagi. Sebab siapakah pengharapan kami atau sukacita kami atau mahkota kemegahan kami di hadapan Yesus Tuhan kita pada waktu kedatangannya, kalau bukan kamu. Jadi ini pujian yang memujinya ini pol notok gitu ya. Ini bayangkan itu disebut sukacita pada waktu kedatangan Tuhan. Jadi itu pada waktu kiamat itu sukacita Paulus ini adalah mengenangkan jemaat Tesalonika yang bertumbuh subur dalam iman. Sungguh kamulah kemuliaan kami dan sukacita kami. Jadi rupanya Paulus betul-betul senang dengan situasi atau perkembangan yang ada dalam jemaat Tesalonika itu. Jadi tadi bersyukur, lalu kemudian juga memuji sebagai teladan, dan ini membandingkan kalau misalnya Tuhan datang ini yang terkenang oleh Paulus ya jemaat Tesalonika ini. Jadi jemaat Tesalonika ini rupa-rupanya memang jemaat yang istimewa dalam iman ya. Terus saya lanjutkan bab 3 ayat 6. Tapi sekarang setelah Timotius datang kembali dari kamu dan membawa kabar yang menggembirakan tentang imanmu dan kasihmu, dan bahwa kamu selalu menaruh kenang-kenangan yang baik akan kami dan ingin untuk berjumpa dengan kami, seperti kami juga ingin untuk berjumpa dengan kamu, maka kami juga, saudara-saudara, dalam segala kesesakan dan kesukaran kami menjadi terhibur oleh kamu dan oleh imanmu. Jadi relasi antara jemaat di Tesalonika dan Paulus ini rupa-rupanya sudah sangat mendalam. Relasinya sudah mendekati romantis. Jadi sampai ini mengungkapkan keinginan untuk berjumpa kembali. Begitu kangennya itu. Karena saling menjadi penghiburan. Jadi barangkali jemaat Tesalonika itu memandang Paulus itu dengan kegembiraan yang besar, padahal juga mereka tahu bahwa Paulus ini banyak musuhnya, baik di antara orang Yahudi ataupun di antara jalan Tuhan, murid-murid jalan Tuhan yang memiliki ajaran yang berbeda. Itu mereka juga menaruh permusuhan terhadap Paulus. Tapi jemaat Tesalonika ini benar-benar gembira bila berjumpa dengan Paulus. Mereka merindukan Paulus. Demikian juga Paulus merindukan jemaat Tesalonika. Betapa besar keinginan
untuk berjumpa. Jadi relasinya memang sangat bagus antara Paulus dan jemaat Tesalonika ini, seperti dua orang kekasih begitu yang saling merindukan, begitu gembira kalau akan berjumpa. Sekarang kami hidup kembali, asal saja kamu teguh berdiri di dalam Tuhan. Nah itu ya, itu ya seperti bahasanya ungkapan di antara dua sejoli ini ya. Hidup kembali asal saja kamu teguh berdiri di dalam Tuhan. Jadi mau makan ingat kamu, mau minum ingat kamu, semacam itulah kira-kira ungkapannya ya. Tetapi ini dalam konteks pertumbuhan iman. Jadi kalau Paulus mengenangkan bagaimana jemaat Tesalonika bertumbuh dalam iman, itu rasanya itu segala penderitaan itu sirna. Sekarang kami hidup kembali, begitu rasanya seperti itu. Sebab ucapan syukur apakah yang dapat kami persembahkan kepada Allah atas segala sukacita yang kami peroleh karena kamu di hadapan Allah kita. Jadi ucapan syukurnya bagaimana? Siang malam kami berdoa sungguh-sungguh supaya kita bertemu muka dengan muka dan menambahkan apa yang masih kurang pada imanmu. Kiranya Dia, Allah dan Bapa kita, dan Yesus Tuhan kita membukakan kami jalan kepadamu. Jadi ya kan sudah terasa bahwa relasinya itu seperti dua sejoli, sepasang kekasih. Jadi sangat mendalam, sangat hidup, sangat menyegarkan, sangat juga diwarnai oleh kerinduan yang sangat besar, baik dari pihak Paulus maupun dari jemaat Tesalonika. Mereka betul-betul gembira kalau berjumpa. Saya lanjutkan. Nah, kemudian ini bab 3 ayat 12 sampai bab 4 ayat 2 ini yang digunakan untuk ibadat Advent yang pertama. Saya bacakan, saudara-saudara, semoga Tuhan menjadikan kamu bertambah-tambah dan berkelimpahan dalam kasih seorang terhadap yang lain dan terhadap semua orang, sama seperti kami juga mengasihi kamu. Jadi setelah mengungkapkan syukur, kerinduannya, lalu menyadari bahwa tidak bisa ketemu, nah sekarang Paulus hanya mampu mendoakan, memohonkan semoga Tuhan menjadikan kamu bertambah-tambah dan berkelimpahan dalam kasih seorang terhadap yang lain dan terhadap semua orang, sama seperti kami juga mengasihi kamu. Mendoakan supaya mereka ini tumbuh di dalam kasih persaudaraan, bukan hanya di antara mereka, tetapi juga dengan semua orang di sekitar mereka. Kiranya Dia menguatkan hatimu supaya tak bercacat dan kudus di hadapan Allah dan Bapa kita pada waktu kedatangan Yesus Tuhan kita dengan semua orang kudusnya. Ini disinggung sedikit, tema yang kedua tadi tentang waktu kedatangan Tuhan, itu disinggung sedikit dalam doa dan pengharapan Paulus kepada jemaat Tesalonika ini supaya mereka jemaat Tesalonika ini bisa sampai pada perjumpaan dengan Tuhan yang akan datang kedua kalinya. Saya lanjutkan bab 4. Akhirnya saudara-saudara, kami minta dan nasihatkan kamu dalam Tuhan Yesus, kamu telah mendengar dari kami bagaimana kamu harus hidup supaya berkenan kepada Allah. Nah ini, jadi karena menyinggung kedatangan Tuhan, maka kemudian Paulus melanjutkan dengan bagaimana supaya mereka membuat antisipasi yang benar terhadap kedatangan Tuhan itu. Kamu telah mendengar dari kami bagaimana kamu harus hidup supaya berkenan kepada Allah, supaya sambung nanti kalau kiranya Tuhan Yesus datang. Hal itu memang telah kamu turuti, tetapi baiklah kamu melakukannya lebih bersungguh-sungguh lagi. Jadi nasihatnya bukan nasihat baru, tetapi menegaskan dan mendorong supaya jemaat Tesalonika ini melakukannya dengan lebih sungguh-sungguh lagi.
Kamu tahu juga petunjuk-petunjuk mana yang telah kami berikan kepadamu atas nama Tuhan Yesus. Jadi mendoakan ada 4 unsur ini ya. Yang pertama itu mendoakan supaya jemaat Tesalonika ini semakin penuh dalam kasih, berkelimpahan dalam kasih. Kemudian dia juga mengingatkan bahwa kedatangan Tuhan Yesus itu mesti membuat diri kita ini bersiap-siap, menjaga diri, mempersiapkan diri supaya tidak bercacat dan kudus, supaya nanti pantas untuk menyongsong kedatangan Tuhan. Dan kemudian bagaimana memantas diri supaya tak bercacat dan kudus, itu sudah ada beberapa nasihat yang jemaat Tesalonika mengerti. Paulus hanya mengingatkan supaya itu diulangi dengan lebih intensitas yang lebih kuat lagi, lebih bersungguh-sungguh. Nah, kutipan yang digunakan dalam buku panduan ibadat Advent yang pertama itu berhenti sampai di sini ini. Nah, sebenarnya menarik kalau kita melihat apa sih petunjuk-petunjuk yang diberikan oleh Paulus supaya jemaat Tesalonika ini tak bercacat dan kudus di hadapan Allah dalam menanti kedatangan Tuhan Yesus. Nah, itu kita bisa melihat kelanjutan dari teks ini. Ini saya kutipkan, selanjutnya ini kan terakhir ayat bab 4 ayat 2 saya lanjutkan. Nah, ini angka 4,3. 4 ayat 3. Karena inilah kehendak Allah, pengudusanmu, yaitu supaya kamu menjauhi percabulan, supaya kamu masing-masing mengambil seorang perempuan menjadi istrimu sendiri, dan hidup di dalam pengudusan dan penghormatan, bukan di dalam keinginan hawa nafsu, seperti yang dibuat oleh orang-orang yang tidak mengenal Allah. Ayat 6, dan supaya dalam hal-hal ini orang jangan memperlakukan saudaranya dengan tidak baik atau memperdayakannya. Karena Tuhan adalah pembalas dari semuanya ini, seperti yang telah kami katakan dan tegaskan dahulu kepadamu. Allah memanggil kita bukan untuk melakukan apa yang cemar, melainkan apa yang kudus. Karena itu, siapa yang menolak ini bukanlah menolak manusia, melainkan menolak Allah yang telah memberikan juga rohnya yang kudus kepada kamu. Jadi nasihat Paulus pada bagian pertama ini kalau kita simpulkan, nasihatnya adalah supaya menjauhi tindakan yang tidak bermoral. Itu contoh-contohnya, kasus-kasusnya tadi itu. Tetapi kalau kita tarik yang lebih general begitu, yang lebih menjadi prinsip adalah supaya jemaat Tesalonika menjauhi tindakan tak bermoral. Itu adalah menjaga kekudusan. Itu jadi rentetan tindakan-tindakan itu juga termasuk tidak memperdayakan sesama, atau jangan sampai memperlakukan saudara dengan tidak baik. Itu adalah contoh-contoh tindakan yang tak bermoral yang harus dijauhi, dan itulah nasihat untuk hidup kudus atau hidup Kristiani. Saya lanjutkan ayat bab 4 ayat 9. Ini nasihat berikutnya adalah tentang kasih persaudaraan, tidak perlu dituliskan kepadamu karena kamu sendiri telah belajar kasih mengasihi dari Allah. Hal itu kamu lakukan juga terhadap semua saudara di wilayah Makedonia. Tetapi kami menasihati kamu, saudara-saudara, supaya kamu lebih bersungguh-sungguh lagi melakukannya. Jadi nasihat yang pertama adalah menjauhi tindakan tidak bermoral. Nasihat yang kedua adalah untuk membangun kasih persaudaraan dan melakukannya dengan lebih bersungguh-sungguh. Itu nasihat yang kedua, untuk menjaga kekudusan, jauhi tindakan tak bermoral, bangunlah kasih persaudaraan. Kemudian berikutnya, yang ketiga nasihatnya adalah anggaplah sebagai suatu kehormatan untuk hidup tenang, untuk mengurus persoalan-persoalan sendiri dan bekerja dengan tangan, seperti yang telah kami pesankan kepadamu.
sehingga kamu hidup sebagai orang-orang yang sopan di mata orang lain dan tidak bergantung pada mereka. Ini nasihat ini sesuai dengan konteks zaman itu ya. Pada waktu itu di kalangan jemaat Tesalonika ini seperti yang tadi saya singgung, mengalir deras spekulasi atau gosip atau trending topik tentang kedatangan Tuhan Yesus. Nah, salah satu spekulasi yang kuat adalah Tuhan Yesus itu akan segera datang. Nah, kemudian ada orang yang kemudian teracuni oleh gagasan itu, lalu mulai mempertanyakan, lah kalau Tuhan Yesus segera datang, ini kan berarti segala-galanya akan sudah selesai ini. Nah, terus ngapain kita kerja? Itu dong. Ini minggu depan ini loh, ini sudah kiamat dalam waktu dekat, segera Tuhan Yesus datang, dan ini selesai semua. Lalu ngapain kita kerja? Kita santai-santai saja menghabiskan tabungan kita atau apa-apa. Nah, jadinya kalau itu dituruti, kehidupan bersama menjadi kacau balau karena orang tidak mau lagi bekerja karena merasa karena berdasar spekulasi tadi, karena merasa sebentar lagi ini sudah selesai semua, ngapain kita kerja. Nah, di antara hal-hal semacam itulah Paulus memberikan nasihat ini. Anggaplah sebagai suatu kehormatan untuk hidup tenang, tidak ikut-ikutan dalam gosip tentang kedatangan Tuhan itu. Untuk mengurus persoalan-persoalan sendiri dan bekerja dengan tangan. Itu maksudnya ya tetap bekerja lah. Kalau Tuhan Yesus mau datang besok, ya sekarang ya mengerjakan apa yang seharusnya dikerjakan saat ini. Tetap bekerja dengan tenang, seperti yang telah kami pesankan padamu, sehingga kamu hidup sebagai orang-orang yang sopan di mata orang luar dan tidak bergantung pada mereka. Nah, ini kan spekulasi tentang kedatangan Tuhan itu kan yang beredar di antara para murid. Nah, kalau mereka kemudian menganggur, lalu siapa yang ngasih makan? Ya, tetangga-tetangganya yang bukan kalangan murid Tuhan. Dan itu artinya orang bisa menjadi beban bagi orang lain. Nah, ini adalah nasihat untuk hidup tenang, sopan, tetap bekerja, dan tidak membebani, tidak menjadi beban bagi orang lain. Karena dia bisa mengusahakan nafkahnya sendiri. Nah, itu adalah 3 nasihat yang diberikan Paulus kepada jemaat di Tesalonika, bukan karena mereka belum melaksanakan itu, tetapi sebagai peneguhan menjauhi tindakan tidak bermoral, tetap memperkuat kasih persaudaraan, dan kemudian tetap bekerja dengan tenang, tidak hanyut oleh spekulasi dan gosip, supaya tidak menjadi beban bagi orang di sekitarnya. Malahan kalau bisa menolong, mengangkat beban orang di sekitarnya. Itu adalah nasihat dari Paulus kepada jemaat di Tesalonika. Nah, kemudian tentang kedatangan Tuhan. Tadi kan ada 2 tema besar di dalam surat kepada jemaat di Tesalonika ini. Yang pertama adalah rasa syukur Paulus, lalu yang kedua adalah tentang kedatangan Tuhan. Nah, bagaimana mereka memikirkan itu? Nah, salah satu tema yang ramai menjadi pembicaraan pada waktu itu adalah siapa yang akan lebih dahulu bangkit. Nah, untuk kita sekarang ini memang tidak terlalu penting ya, siapa lebih dulu bangkit. Tetapi pada waktu itu, ini yang menjadi tema perdebatan atau spekulasi. Siapa yang lebih dulu bangkit? Kita yang belum mati ini atau leluhur kita, rekan-rekan kita yang sudah meninggal. Nah, itu. Lalu Paulus menjawab demikian. Selanjutnya, kami tidak mau, saudara-saudara, bahwa kamu tidak mengetahui tentang mereka yang meninggal, supaya kamu jangan berduka cita seperti orang-orang lain yang tidak mempunyai pengharapan. Karena jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus
akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Ini kami katakan kepadamu dengan firman Tuhan, kita yang hidup, yang masih tinggal sampai kedatangan Tuhan, sekali-kali tidak akan mendahului mereka yang telah meninggal. Jadi sebagian orang pada waktu itu khawatir, bagaimana ini nasib saudara-saudaraku yang sudah meninggal sebelum Tuhan datang. Apakah mereka akan ditinggalkan dalam Sheol, dalam kegelapan, atau bagaimana? Nah ini, kemudian Paulus menjawab ini untuk menenangkan mereka. Kita yang hidup, yang masih tinggal sampai kedatangan Tuhan, sekali-kali tidak akan mendahului mereka yang telah meninggal. Maksudnya, yang telah meninggal itu tidak akan ditinggalkan, yang mereka akan berkumpul dengan berjumpa dengan Tuhan. Kemudian dilanjutkan. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari surga dan mereka yang mati di dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Sesudah itu, kita yang hidup, yang masih tinggal, akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Lalu kesimpulannya, demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Nah, ini yang mau disimpulkan oleh Paulus, ini mau ditunjukkan. Sudahlah, tidak usah membahas soal siapa yang lebih dulu bangkit, semuanya dibangkitkan dan semuanya akan bersama-sama dengan Tuhan. Itu. Karena itu hiburkanlah seorang akan yang lain dengan perkataan-perkataan. Nah, ini tadi adalah konteks dari kutipan yang digunakan dalam ibadat Advent. Nah, kemudian di bagian renungan pada buku panduan itu, saya kira satu hal penting yang perlu dicatat dan diingat itu adalah ini, bahwa setiap orang yang dibaptis dalam gereja Katolik menerima 3 rahmat ilahi, yaitu yang pertama dihapus dosa asal dan dosa lainnya, kemudian diangkat menjadi putra-putri Allah dengan menerima materai kekal, dan disatukan dalam gereja yang adalah persekutuan murid-murid Kristus. Jadi dengan dibaptis itu, orang dipersatukan dengan Kristus. Dipersatukan dengan Kristus itu artinya apa? Dosa-dosa mereka itu akan dihapuskan. Kemudian dipersatukan dengan Kristus sama seperti Kristus adalah anak Allah, mereka yang dipersatukan dengan Kristus itu akan menjadi putra-putri Allah juga. Dan sebagai putra-putri mereka ini menerima hak waris, mempunyai hak untuk masuk surga, memperoleh harta rohani. Itu adalah dalam pemikiran yuridis, kalau sudah diangkat menjadi putra-putri, yang mereka semua akan menerima hak waris harta rohani. Lalu kemudian yang ketiga, karena dipersatukan dengan Kristus, padahal gereja adalah tubuh mistik Kristus, maka mereka yang dibaptis itu disatukan dalam gereja yang adalah persekutuan murid-murid Kristus. Kiranya ini adalah menggemakan kembali apa yang menjadi pengalaman jemaat Tesalonika tadi, yang dipuji-puji oleh Paulus, yang Paulus begitu merindukannya karena begitu melihat jemaat Tesalonika, kegembiraannya itu begitu besar, semangatnya itu menyala-nyala, bahkan merasa hidup lagi walaupun di tengah penderitaan. Itu karena melihat bahwa persaudaraan atau persekutuan di antara jemaat Tesalonika itu begitu menggembirakan, begitu membahagiakan. Nah, saya kira itu pengantar untuk nanti kalau mengikuti ibadat Advent pada minggu yang pertama ini. Itu demikian Bapak Ibu. Selanjutnya kita bisa melanjutkan ini dengan tanya jawab. Oleh karena itu, silakan kalau